Selamat pagi, siang, sore, maupun malam. Perkenalkan, nama saya Ignatius Engelberto Natason dengan NRP 2420210055. Saya dari Prodi Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, tahun ajaran 2021-2022. Kali ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang esai yang berjudul Struktur Laut Flores Nusa Tenggara Timur. Tujuan pembuatan esai ini adalah untuk mengetahui kondisi geologi bawah permukaan dasar laut dan daerah penelitian merupakan daerah yang aktif secara tektonik. Lokasi penelitian ini berada di Pulau Flores, seperti pada peta, dan daerah yang diarsir dengan warna kuning itu merupakan daerah utama penelitian ini, yang merupakan Laut Flores. Kedalaman laut di daerah penelitian berkisar antara 300 sampai 5.500 meter. Kedalaman 300 meter berada di tengah daerah survei dan kedalaman 5.500 meter berada di bagian selatan. Sedangkan kedalaman 800 meter terdapat di bagian pulau-pulau kecil di tengah laut. Kondisi morfologi daerah penelitian ini adalah curam dan bergelombang dan diperkirakan merupakan daerah yang dikontrol oleh kondisi geologis yang ditunjukkan pada gambar. Menurut Darman dan Sidi, Kepulauan Indonesia terbentuk oleh 3 interaksi lempeng utama, yaitu Indo-Australia, Eurasia, dan lempeng Pasifik. Interaksi 3 lempeng utama ini menyebabkan kompleks tektonik yang sangat terasa di batas lempeng bagian Indonesia Timur. Kepulauan Nusa Tenggara merupakan akibat dari subduksi lempengan Indo-Australia yang subduksi ini membentuk busur vulkanik. Metode dalam penelitian ini digunakan metode penentuan posisi, penemuan, dan seismik saluran banyak. Secara umum, interpretasi dan analisis data rekaman seismik saluran banyak dilakukan memanfaatkan perangkat lunak. Analisis secara visual dan pemanfaatan perangkat lunak, Covel Drum 5 dan Patrel 2010 meliputi pengamatan terhadap penerusan reflektor dan kontras, perubahan sifat-sifat bidang refleksi di samping struktur geologi. Analisis rekaman seismik didasarkan pada parameter seismik yang meliputi batas runtuhan, konfigurasi, refleksi, dan bentuk eksternal untuk memperoleh gambaran struktur geologi bawah permukaan. Interpretasi terdapat penampang seismik di bagian utara dan selatan menunjukkan adanya 4 satuan batuan, yaitu 1. Batuan dasar, 2. Prisma akresi, 3. Batuan gunung api bawah laut, dan keempat, endapan batuan sedimen plastik. Daerah penelitian merupakan daerah yang aktif secara tektonik dan diekspresikan dalam bentuk prisma akresi, vulkanisme tidak aktif, dan sesar-sesar aktif. Sesar naik sebagai bagian dari zona anjakan busur belakang Flores dijumpai di bagian selatan Pulau Kalotoa, terbentuk Pliocene bawah dan aktivitas pembentuk gunung api sebagai busur magma tunggal di utara Pulau Flores terjadi mulai Pleistocene bawah. Anjakan busur belakang Flores telah terbentuk daerah prisma akresi dengan lebar di bagian barat mencapai lebih dari 37,5 km dan menipis hingga kurang dari 5 km sekitar Teluk Pamana. Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan canggahan busur belakang sebagai hasil pembalikan busur dimulai dari bagian barat dan semakin muda di bagian timur. Sesar naik sebagai bagian dari zona anjakan busur belakang Flores dijumpai di bagian selatan Pulau Kalotoa, terbentuk Pliocene bawah dan aktivitas pembentuk gunung api
sebagai busur magma tunggal di utara Pulau Flores terjadi mulai Pleistosen bawah. Anjakan busur belakang Flores telah membentuk daerah prisma akresi dengan lebar di bagian barat mencapai 37,5 km dan menipis hingga kurang dari 5 km sekitar Teluk Pamana. Kesimpulan: berdasarkan interpretasi perekaman seismik, terdapat 4 satuan batuan, yaitu batuan dasar sebagai batuan mikro dan lengan timur Sulawesi, batuan prisma akresi sebagai bagian pembentuk canggaan busur belakang Flores, batuan gunung api bawah laut, dan batuan sedimen klastika. Batuan sedimen klastika ini dapat dibedakan lagi menjadi 5 unit. Daerah penelitian merupakan daerah aktif secara tektonik dan diekspresikan dalam bentuk prisma akresi vulkanisme, tidak aktif, dan sesar-sesar aktif. Sekian penjelasan esai ini dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan bila ada kesalahan saya mohon maaf.